Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat sedanten nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dengan sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terakhir ngaji kita tahun kemarin 2022. Sekarang sudah ganti tahun 2023. Tapi bahasan kita masih tetap sama, yakni tentang larangan mendolimi orang lain. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i, semoga Allah ridha kepadanya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah, qoma fihim, berdiri di tengah-tengah para sahabat, berdiri di hadapan mereka. Mereka yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi qoma fihim, berdiri di tengah-tengah para sahabat. Fadzakara lahum, kemudian menyampaikan kepada para sahabat tersebut, annal jihada, kata Rasulullah, fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Sesungguhnya jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, wal iman billah, dan beriman kepada Allah, afdalul a'mal, adalah termasuk amalan yang utama. Faqama rajulun, kemudian ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, ada satu orang laki-laki yang berdiri. Dalam berdirinya itu, faqala, kemudian mengatakan, apa yang dikatakan oleh orang laki tersebut? Ya Rasulullah, ara'aita in qutilta fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya. Wahai baginda Rasul, bagaimana menurut pendapatmu jika aku terbunuh dalam perang sabilillah? Tukaffaru anni khatayaya, apakah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah? Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab pada pertanyaan laki-laki tersebut, na'am, iya. Kalau bahasa Maduranya, yes. In qutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh dalam perang sabilillah, wa anta sabirun, dan engkau bersabar dengan keadaan itu, muktasibun, dan senantiasa berharap pahala dari Allah, berharap ridhonya Allah,
bukan berperang karena untuk hal yang lain, karena ingin memperoleh harta, karena ingin jadi pahlawan, karena ingin jadi terkenal namanya, bukan. Tapi muhtasibun karena berharap ridhonya Allah, berharap pahala dari Allah. Muqbilun wairu mudbirin, maju dan tidak mengundurkan diri, tidak lari dari medan perang, tidak khianat kepada teman-temannya, artinya maju dan tidak mengundurkan diri. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa qulta, apa yang kamu katakan tadi? Qala, orang itu menjawab, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Bagaimana menurut pendapat engkau wahai Rasul? Ini diulangi lagi. Apa katanya kamu tadi? Berarti Rasulullah meminta kepada sahabat laki-laki yang berdiri ini untuk mengulangi pertanyaannya. Sahabat ini mengulangi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul, jika saya terbunuh di jalan Allah ini, yakni dalam perang sabilillah ini, apakah dosa-dosa saya itu diampuni oleh Allah? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, betul. Yang penting kamu menjalani itu dengan sikap sabar, senantiasa mengharap ridho dari Allah, kemudian terus maju dan tidak mundur, illa dain, kecuali punya hutang. Fa inna Jibrilah, karena sesungguhnya Jibril qala li dzalika, mengatakan kepadaku seperti itu. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan oleh kandungan hadis ini? Mari kita bahas bersama-sama. Hadis ini adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwa satu ketika Rasulullah itu berdiri di tengah-tengah sahabat. Dalam berdirinya itu Rasulullah dawuh ngeten, annal jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal, bahwa perang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah termasuk amalan yang paling utama, amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Di tengah-tengah mengatakan seperti itu Rasulullah, ada seorang sahabat berdiri kemudian bertanya, loh, kalau perang ya Rasulullah, kemudian saya terbunuh, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Rasulullah mengatakan, nah betul, dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang penting berperangnya itu dilakukan dengan sabar, dilakukan semata mengharap ridho dari Allah, terus maju dan tidak munafik, tidak mundur, tidak khianat kepada teman-temannya, artinya terus maju dan tidak mundur. Kemudian Rasulullah setelah itu ya sudah dijawab pertanyaan sahabat itu, selesai. Nah, setelah duduk agak lama, Rasulullah tanya lagi,
Kaifa? Bagaimana katamu tadi? Ini ya Rasul, saya tanya, katanya Rasulullah kan kalau orang amalan yang paling utama itu adalah beriman dan perang di jalan fisabilillah. Nah, kalau itu terbunuh, diulangi pertanyaannya itu. Nah, kemudian dijawab Rasulullah, iya betul, kecuali jika punya hutang. Nah, kenapa kok Rasulullah minta mengulangi? Karena Jibril mengatakan bahwa orang yang mati syahid sekalipun, yang pahalanya sangat besar, tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga, itu pun masih tidak bisa masuk surga jika orang tersebut punya hutang. Dengan demikian maka hadis ini memberikan penjelasan betapa besarnya tanggung jawab hutang itu untuk dilunasi. Hutang itu merupakan hak manusia yang harus dipenuhi. Tidak boleh kita menzalimi orang lain. Kalau kita berhutang, kemudian hutangnya tidak dibayar, itu termasuk menzalimi orang lain. Hutang itu adalah hak manusia yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka itu akan ditagih di akhirat. Karena di akhirat itu orang sudah tidak butuh uang, maka yang diminta sebagai ganti bayarannya itu adalah amal solehnya. Jika saya punya hutang penjenengan, kemudian di dunia saya tidak bayar, maka saya wajib membayar di akhirat, akan ditagih nanti. Tapi karena di akhirat sudah orang tidak butuh mobil, tidak butuh rumah, tidak butuh uang, tidak butuh beras, maka yang diminta adalah ya amal solehnya. Kalau amal soleh kita sangat banyak, ya mungkin hanya kalau gitu aja. Tetapi kalau amal soleh kita tidak banyak, maka kita bisa habis amal soleh kita karena dia diambil oleh orang, sebab kita pada masa hidupnya masih punya hutang. Nah, karena itu biasanya Pak Mudin, karena keluarga yang ditunjuk, jika ada keluarga yang meninggal dunia, kita takziah jenazah pun dimandikan, setelah dimandikan disolati, ada yang ibu-ibu tahlilan, ada yang kadang bapak-bapak tahlilan, ada yang kadang baca Quran surah Yasin, ada yang hanya baca kalimat-kalimat thayyibah waktu takziah itu. Ya ada juga yang cangkruan di luar ngobrol dan hubungan di waktu. Tapi sudah lumayan ikut peduli, datang kepada orang yang kena sohibul musibah, ikut prihatin, ikut berduka, datang walaupun ngobrol di luar, sudah lumayan ketimbang tidak datang. Nah, memang orang itu butuh proses. Nah, mudah-mudahan lama-lama tidak sekedar ngobrol, ikut mensolati, karena ini adalah hakul muslim alal muslim. Haknya orang itu ya mendatangi jenazah, kemudian tidak mendatangi saja, mengantarkan sampai ke kuburannya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, setelah disolati, sudah ada informasi dari penggalian kubur bahwa kuburan sudah selesai, siap untuk menerima jenazah itu, maka kemudian kan siap dipikul. Nah, keranda mayat yang di dalamnya sudah ada mayatnya, sudah siap dipikul ke kuburan. Ada juga yang kerandanya itu pakai roda ya, didorong, ada. Nah, mirip-mirip tempotan sapi, mirip-mirip geledekan gitu, didorong. Nah, tapi kalau banyak yang dipikul. Kalau dalam sakit itu disebut kereta Jawa, yang rodanya rodanya 4 manusia rodanya, tapi kadang lebih dari 4.
gantian. Nah, sebelum diberangkatkan, kadang Pak Mutin, kadang keluarga ada yang ditunjuk untuk menyampaikan beberapa kata-kata atau sambutan. Nah, di dalam sambutannya itu biasanya menyinggung atau menyebut tentang hakullah dan hakul adami. Nah, yang hakul adami itu biasanya yang masalah hutang ini. Para bapak, para petakziah yang dirahmati Allah, saya mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf dari jenazah ini. Barangkali pada masa hidupnya pernah melakukan salah, pernah melakukan dosa. Ini adalah hari terakhir pertemuannya, karena ini akan menghadap kehadiran Allah, sudah dipanggil untuk kepada rahmatullah. Maka jika pada masa hidupnya punya dosa, saya mewakili beliau mohon maaf dari segala salah-salah tadi. Kemudian sami-sami yang kedua yang tidak kalah pentingnya, katanya Pak Mufti, barangkali pada masa hidupnya almarhum ini punya tanggungan hutang piutang, mohon menghubungi keluarganya Pak Tono misalnya, mohon untuk menghubungi Pak Tono untuk menyelesaikan urusan hutang piutang. Kan mau terbiasa ya. Tapi jika seandainya Bapak Ibu mengikhlaskan dari hutang-hutang tersebut, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amalnya Bapak Ibu sekalian. Tapi jika belum diikhlaskan, mohon menghubungi kepada ahli warisnya Pak Tono misalnya, sehingga persoalan hutang piutang ini bisa tuntas, tidak menjadi hambatan bagi perjalanan almarhum menuju menghadap kehadirannya. Itu disampaikan dalam pelepasan jenazah itu, karena memang urusan hutang itu adalah urusan berat. Apakah ini berkewajiban ahli warisnya untuk melunasi? Tidak berkewajiban. Tetapi jika ahli warisnya melunasi, itu baik, itu boleh. Jadi dari segi hukum tidak berkewajiban. Tapi kalau ahli warisnya itu melunasi, itu adalah bagus. Namanya itu tanggung jawab. Tetapi jika almarhum itu memiliki tinggalan, atau dalam bahasa Arab tirka. Tirka itu adalah harta tinggalannya almarhum. Maka jangan diwaris dulu, jangan difaroid dulu. Faroid itu pembagian harta tirka atau tinggalannya almarhum. Nah, jangan dibagi dulu kepada anak-anaknya, tapi selesaikan dulu hutang piutangnya. Kalau kemudian tidak usah jual rumah, ada anaknya yang bertanggung jawab, saya anaknya bapak, saya yang akan melunasi hutangnya bapak, itu adalah bagus. Jadi lunasi dulu berdasarkan dari, bukan berdasarkan, diambil dari tirka atau harta tinggalannya si almarhum, daripada nanti hutangnya ditagih di akhirat kepada almarhum justru lebih berat. Nah, karena itu maka sebagai anak yang sudah diramut oleh orang tua sejak kecil, terutama ibu-ibu itu meramut anaknya dengan sepenuh hati. Pagi dimandikan, selesai mandikan belum, masih disuapi, setelah disuapi masih ada semuanya. Nah, terus sampai besar. Nah, masa urusan hutang orang tua tidak bisa diselesaikan. Kalau misalnya almarhum tidak memiliki tirkah, tidak memiliki harta warisan. Nah,
sebaiknya adalah anaknya yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang bapaknya atau ibunya atau orang tuanya, walaupun secara hukum tidak punya kewajiban. Tetapi kalau dilunasi oleh anaknya, ini adalah akhlak yang baik dari anak kepada orang tua. Tapi kalau punya tingkat, punya harta warisan, maka ya jangan dibagi dulu. Karena kalau sudah dibagi, ya awakmu gak sing bayar utang bapak, ya gak dikalian deh. Juga tak mengaku iki untuk lebih tidak ya hanya ada eker-ekeran. Nah, yang betul lunasi dulu hutangnya almarhum. Kemudian kalau ada sisanya, ya mau gimana lagi? Tidak mungkin diberikan ke orang lain, pasti diberikan ke anak keturunannya. Kalau dibagi dengan cara yang bijak, itu adalah akhlak yang baik, sehingga almarhum menghadap kehadirannya hatinya tenang. Anak-anaknya sama-sama rukun, tidak royokan dengan warisan, tapi dibagi dengan cara yang bijaksana. Nah, itu kan bagus. Karena Profesor Nazaruddin Umar itu pernah mengatakan begini. Dia merujuk pada sebuah kitab, literaturnya, bacaannya, bahwa orang yang meninggal dengan orang yang hidup itu ibaratnya orang yang ada di dalam kaca dan di luar kaca. Jadi bapak kita yang meninggal itu melihat perbuatan anak, tahu. Nah, kalau anaknya itu isinya tukaran, betapa sedihnya orang tua yang berada di alam barzah itu. Tapi jika anaknya terrukun, berdamai, saling menghargai, saling menghormati, ada apa yang dibagi bersama, gak main menang-menangan, maka insya Allah orang tua kita tersenyum berada di alam barzah. Karena katanya Profesor Nazaruddin Umar itu imam besar Masjid Istiqlal itu katanya seperti itu. Seperti orang yang di luar kaca dan di dalam kaca. Tapi tidak bisa yang di dalam kaca itu berbuat apa-apa, tidak bisa karena sudah wafat. Tapi tahu dan melihat anak cucunya. Nah, demikian juga anak cucunya yang selalu kirim Fatihah, mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa orang tuanya. Betapa bahagianya orang tua yang seperti ini, punya anak yang selalu mendoakan. Disinilah pentingnya orang tua itu mempunyai anak, dimengertikan tentang agama. Tidak hanya diajari, disekolahkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, tapi juga diajari bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua, termasuk berbakti kepada orang tua di saat orang tua sudah meninggal. Itu merasa kita terus yang sempat kalau melihat anak selalu mendoakan. Tiap hari datang ke masjid, tiap hari berjamaah di dalam masjid selalu mendoakan. Seperti ketika imam mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya imam waktu mimpin sholat, makmumnya mengatakan diawali dengan Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kan betul. Nopo artinya ini? Rabbighfirli, Rabbi wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah dosa kami,
waliwalidayya, dan dosa kedua orang tua kami. Dalam sholat kita mendoakan orang tua. Betapa bahagianya kalau kita punya anak keturunan sholat, dan di dalam sholatnya adalah masih mendoakan orang tua. Di luar sholat, selesai dzikran, diakhiri dengan doa, juga masih mendoakan orang tua. Betapa bahagianya. Ini manfaatnya jadi orang tua. Kalau pada masa hidupnya anak dididik, disekolahkan, dimengertikan tentang agama, diajari juga bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Imam mengatakan waladhdallin, langsung dijawab amin, boleh. Tapi kalau ditambah dengan Rabbighfirli waliwalidayya, ini kan semakin utama. Doa dibaca dalam keadaan duduk seperti ini sudah bagus. Apalagi dibaca dalam keadaan sholat. Rabbighfirli waliwalidayya, amin. Luar biasa. Luar biasa. Kita bisa mendoakan tiap hari orang tua. Orang tua yang di dalam kubur sudah tidak bisa mendoakan untuk dirinya. Sudah inqata'a amaluhu, sudah putus. Tetapi orang tua yang mendoakan anak-anaknya masih bisa. Karena itulah kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu mendoakan kita. Nah, anak yang senantiasa mendoakan ini yang disebut dengan waladun sholihun alladzi yad'unahu, yakni anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan. Kata dia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hutang ini adalah memang tanggung jawab yang sangat besar. Karena merupakan tanggung jawab yang sangat besar, Allah menyebutkan tentang hutang ini juga dalam Al-Quran. Panjenengan bisa dilihat atau bisa melihat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang, faktubuhu, maka tulislah. Itu firman Allah dalam Al-Quran, suruh tulis. Manusia itu kan sifatnya lupa. Kadang yang memberikan pinjaman yang lupa, kadang yang hutang yang lupa, kadang lupa kedua-duanya, kadang yang hutang tidak lupa tapi pura-pura lupa. Kadang pura-pura lupa. Yang seperti ini kadang sering jadi tarik menarik, atau ya kadang sering jadi cekcok. Cekcok karena satunya nagih hutang, satunya merasa tidak punya hutang. Nah, yang memberikan hutang itu jengkel, hutang saya, uang saya sudah dipinjami bertahun-tahun, sekarang malah nggak ngaku. Katanya yang hutang karena sudah lupa. Kapan? Namanya orang lupa. Orang lupa itu kadang kacamatanya sendiri dipakai, kemudian karena mau melihat yang lain diangkat, diletakkan di kepalanya. Mana kacamata saya? Kacamata di kepalanya sendiri diletakkan di atas, ada di atas kepala. Dicari, lupa, tidak tahu. Sering kali. Kadang orang mau belanja bawa dompetnya dipegang. Nah, lihat terong yang besar-besar, bagus-bagus, diletakkan dompetnya, dipegang-pegang, pintenan iki yuk. Kok api-api terong yuk. Bayangan sing dia, ini anak terong kan gitu. Bayangan tenang dinding.
Nah, sampai lali tadi pegang dompet yang ada uangnya, terus setelah itu pulang ketinggalan. Namanya udah lupa. Itu katanya Rasulullah, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan luput. Karena itu maka kalau manusia itu ada lupanya, itu manusiawi. Yang tidak manusiawi kalau tiap hari lupa terus gitu. Nah, karena lupanya. Nah, untuk menghindari lupa ini, Allah memerintahkan kalau melakukan hutang piutang harus dicatat, harus ditulis. Hari Kamis tanggal 20 Januari 23 Yukna hutang ke saya 10 juta. Tulis. Nanti Yukna kalau ditagih, ya dan jaga ini yuk catatan nih. Kamu dulu waktu mau pinjam yuk katanya mau dibuat kreditan baju baru karena mau lebaran. Oh iya, sorry dia lagi. Ada di sebelah saya. Saya itu kan di kampung saya kan jadi Pak RT. Dilapori sama tetangga, katanya orang yang itu saya tidak sebut namanya dan tidak jaga mau fitnah atau apa, punya hutangnya 15 juta. Nah, hutang 15 juta katanya lupa. Nah, ngono laporan ke Pak RT ini ya. Masih ada nyamuk ini. Allah, dulu saya dapat hutangan 15 juta, nggak mau beritahu saya, kira nggak dibayari. Laporan ke Pak RT. Ada nih nyamuk dalam. Ya Allah. Memang RT itu rukun tetangga. Jadi Pak RT bagaimana menciptakan bisa rukun, satunya agar tidak tersinggung, satunya agar juga tidak tersinggung, persoalan teratasi bisa bayar. Memang harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Oh, yang ditagih itu bermentang-mentang. Masya Allah. Nah, kebetulan yang hutang itu katanya orang Madura. Nah, karena saya juga dari suku Madura, minta diselesaikan ke saya. Ya Allah. Nah, ini kalau dalam persoalan hutang memang harus berhati-hati. Pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau melakukan transaksi hutang piutang, catat. Nah, ini adalah penting. Ini ayat ini juga menunjukkan bahwa betapa penting, betapa persoalan hutang itu persoalan yang sangat serius, dan itu adalah menyangkut hak manusia yang wajib kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka kita akan ditagih di akhirat nanti. Karena itu maka jangan main-main dengan urusan hutang. Kalau memang kita tidak mampu, kita bisa menyampaikan untuk permintaan maaf dan lain sebagainya, untuk diikhlaskan dan sebagainya. Pokoknya yang menyangkut hakul adami, yang menyangkut hak sesama manusia, wajib kita penuhi agar kita selesai dalam urusan kemanusiaan, sehingga ketika kita menghadap kehadiran Allah, nah kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita sudah menuntaskan. Nah itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, dan kita mudah-mudahan dicukupkan rezekinya oleh Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang dililit hutang. Ada doa kita yang kadang kita baca dalam habis sholat, tapi juga kita baca di akhir tahiyat itu bahwa kita minta dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari hutang, minal maurami wal maksam. Mudah-mudahan dijauhkan dari mauram itu seperti al-gharib, orang yang punya hutang. Minal maurami wal maksam, kita mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah dari dosa dan
dililit hutang. Maurom niku orang yang punya hutang. Nah, bahwa dalam hidup satu saat pernah kita pinjam tapi kita sauri kita bayari, iya. Tetapi ya mohon perlindungan akan dijauhkan dari yang orang menjadi yang banyak hutangnya itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ngaji kita pagi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.